Tuh dapet tuh. Kebun Lovelian ini adalah kebun untuk ketahanan pangan dengan sistem terpadu pengolahan sampah menunjang ketersediaan pupuk cair dan organik untuk ketahanan pangan. Sehingga barang-barang bekas di sini menjadi media tanam, kemudian sampah organiknya terkelola menjadi media untuk tanahnya dan pupuk cairnya. Jadi semua ini sebenarnya dari sampah ya, sampah Betul. Organik ya. Jadi sampah dari kebun ini yang organik tidak keluar, terkelola untuk pupuk gitu. Ini sudah berapa lama gerakan ini, Pak? Baru 3 bulan loh. Oh, ini 3 bulan? Baru 3 bulan. Wow. Nah, ini okra. Kalau ini apa ini? Okra, Romo. Jadi kalau ini untuk makan menstabilkan kolesterol. Jadi rekan-rekan dari Arab kalau masak daging pasti ada okranya. Iya. Sehingga netral kolesterolnya gitu. Bagus. Ternyata di sini juga cocok untuk kayak gini ya. Timun suri, Romo. Nah, itu timunnya besar-besar. Nah, ini oleh anak-anak dibikin jus lalu dijual, Romo. Oh, itu ya. yang dijual nanti untuk bisa besar dan sebagainya itu ya. Ya. Ini di jus lalu menjadi nilai anak-anak untuk dijual. Nah, ini juga hasil-hasilnya seperti ini. Jadi ini hanya dalam waktu 2-3 bulan lah kita sudah menghasilkan. Oh, ini termasuk tanaman pendek ya, jangka pendek ya. Nah, kemudian yang di sini, Romo, pagar ini kita hijaukan. Jadi meredam udara kotor. Lalu ada timun. Jadi ini meredam udara kotor minimal sedikit lah yang masuk. Nah, ini untuk ketahanan pangan. Jadi ibu-ibu kalau mau sayur sehat ya nggak usah ke pasar lah. Nah, tinggal nanti kita ajari untuk kulinernya, Romo. Bagaimana masak pare ini tidak pahit pare ini. Dengan beberapa... Tidak pahit? Oh, karena pahit. dicampur apa gitu? Enggak, ini memang jenisnya nggak pahit, Romo. Oh gitu? Iya. Nah, kalau dalamnya dibuka, isinya dibuang, diganti kelapa sama teri. Oh, dikukus, jadi... Ya, ini jadi kuliner. Nah, ini hanya 3 pohon, jumlahnya sekian banyak. Ini banyak sekali buahnya ya? Iya, makanya berkatnya, mau peresmian berkatnya luar biasa. Iya, Romo. Dan Besar sekali ya? Iya. Bagus banget. Ini kelasnya yang besar dan nggak pahit. Romo, ini kesaksian kami ya di sini dengan Pak Tarno. Karena benar-benar ini mungkin hasil dari orang-orang yang punya minat, punya hati yang paling penting ya, kayak Pak Tarno gitu kan.
kemudian anak-anak ini kan anak-anak yang Tuhan kirimkan ke kita untuk supaya kita belajar dalam kehidupan ini bahwa mereka memang ada untuk kemuliaan Tuhan. Ini kan hasil dari tangan mereka loh, dari biji yang mereka tanam, benar-benar dari biji yang jadi anak-anak ABK itu diajari. Ini jadi benar-benar anak-anak ABK yang tanam ini apa semuanya ini dari biji. Kemudian mereka tiap hari rawat, ya, dan akhirnya kita kan sudah panen juga yang lain. Setelah panen mereka itu olah. Kita ajarkan mereka olah tata boga di sini. Jadi ada jeruk, jus jeruk, jus jambu. Kemudian mereka olah sayur, ya kita makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kita mau mengajarkan mereka bahwa kalau mereka juga bekerja, menanam, rajin, pasti itu akan tumbuh. Dan kita juga memberikan mereka sedikit penghargaan. Jadi kalau misalnya mereka bekerja sedikit, berarti mereka mendapat upahnya sedikit. Kalau mereka bekerja banyak, lebih banyak. Jadi seperti misalnya bikin jus. Nah itu kalau dia cuma berapa kerjanya 1 hari 2 hari, nah dia dapat upahnya sesuai dengan itu. Tapi kalau yang bekerjanya banyak, dapatnya banyak, dan mereka sudah menghasilkan banyak. Oh mereka dikasih itu ya, dikasih insentif kayak. Sebenarnya supaya karena ini adalah bentuk bagian kita di mana mau melatih mereka agar supaya mereka nanti ke depan mereka bekerja mandiri ya. Mandiri, mereka tahu oh kalau aku kerja aku dapat upah, kan? Nah aku harus rajin. Itu tujuan kita sih sebenarnya di sini, mendidik mereka supaya tidak menjadi mereka itu bisa setara dan berdaya. Makanya kan pelayanan kami namanya pelayanan setara berdaya. Jadi kami mau memanusiakan mereka. Jadi mereka itu anak-anak ABK itu? Mereka ABK semua, kan kami punya komunitas ini kan 80 anak yang kami bina dari usia 2 tahun sampai sekarang ada yang 25 tahun. Nah itu kan kami bina dari kecil, tetapi setelah remaja mau kemana? Ya kan? Panti tidak banyak yang tidak terima kalau sudah remaja, tempat terapi juga tidak terima. Nah sedangkan kami sudah bina dari kecil loh mereka ini, yang ada di sini tuh kami bina dari kecil. Sekarang kami pikir, loh kok masa begini saja, dan mereka hanya misalnya membuka tangan atau menerima belas kasih, kami nggak mau. Jadi kami mau agar supaya mereka itu betul-betul mandiri. Nah makanya kami berjuang di tempat ini semuanya hasil dari pembangunan kebun ini adalah murni dari donatur semuanya. Ini benar-benar saya juga tidak pernah menyangka bahwa bisa selesai dalam waktu cuman Maret kita kerja ya Pak. Kami berlima kerja dari bulan Maret tahun ini. Ya, Maret itu pengurukan dong. Maret itu baru pengurukan. Kemudian kita mulai menanam bulan Mei. Dan ini kan bulan Agustus. Jadi ini tanaman bulan Mei ini kayak gini. Tanaman bulan Mei. Luar biasa nih. Jadi ini mulai dari menanam sampai mengkonsumsi ya? Ya. Dan di kota ya? Ya, di kota. Itu tidak terbayangkan. Ada lagi yang urban farming, jadi nanamnya di atas genteng, nanamnya di gang-gang. Iya, itu di rumah Pak Tarno. Jadi di sini juga Pak Tarno ajarin mereka bagaimana, kan mereka dari keluarga sangat sederhana. Jadi kan di rumah mungkin kecil, hanya satu petak ya. Di situ kamar, di situ hidup sehari-hari. Jadi kalau mau tidur malam mungkin kasur baru diturunin. Nah, jadi Pak Tarno mengajarkan mereka dengan pot-pot itu, tabu lampot, misalnya kangkung, ya kan? Nah, itu bisa sistemnya dipotong kan, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu bisa mereka konsumsi sehari-hari, ya kan? Kemudian sawi juga kan bisa ditanam seperti itu. Nah, kayak cabai ditanam di pot. Karena Romo bisa lihat kami punya cabai yang cuma baru kecil sekali tuh, hasilnya sudah berbuah ya? Romo, ayo kita ke sana. Ini Romo, jadi ini sampahnya ya pengelola. 77 DKI dipilah. Nah setelah dipilah, ini buktinya Romo. Jadi ini sampah kebun. Sampah kebun itu ini nanti yang akan menjadi media tanam. Ini sampah dari jus anak-anak. Kita kelola juga. Ini dikasih air nggak? Tanpa air ya? Tanpa air.
Oh. Nah, nanti dari sini akan dihasilkan air pupuk cairnya. Nah, dari sini bisa dipakai untuk pupuk organik. Pupuk organik ya. Ya. Itu harus dicampur nggak kalau Ya, kalau 1:25 Rom. dicampur air? Iya, 1:25. Jadi Pak Tarno nih hebat banget ngajarin kita sampai itu tidak keluar. Air hujan pun kita tampung. Kita ada sumur resapan, kita ada ada toren. Ini yang pupuk atau? Ini yang pupuk cair, yang dari sampah tadi. Perbandingannya 1:5 ya. Ya. Ini tampungan pupuk atau apa? Ini Ini nanti untuk pemanenan air hujan, Romo. Oh, oke. Jadi air hujan itu nanti akan kita tampung di sini. Kalau sisa masuk ke sumur injection. Jadi kalau kita ngambil air tiap hari, kita nggak berdosa ekologi karena air hujan akan kita simpan lagi di bumi. Gitu. Nah, ini sudah diterapkan di Lovely Garden kita. Terus ini ada sumur bioporinya 9, sumur injectionnya 1. Bioporinya di mana nih? Ini cabenya. Nah, oh, oke. Oh, ya. Benar-benar dari biji, Romo, kita tanamnya. sawinya juga siap panen. Kangkungnya udah panen 2 kali. terasa seperti di daerah. Terongnya berulang kalau sudah. Cabenya nanti siap musim hujan kita mandiri cabai. Oh iya ya. Dan bagus-bagus ya. Kayak enggak kena hama itu ya. Kalau pestisidanya gimana? Kita organik loh. Organik ya. Dibuat dari bahan-bahan apa kalau? Jadi nanti kita pakai dari tanaman pahit yang tidak digunakan, kita kelola menjadi pestisida. Oh. Kami melatih juga dong untuk fermentasi pestisida. Jadi pupuk pestisida. Kalau bibit gimana? Bibit mandiri. Jadi nanti sawi ini Romo, itu kan ada yang berbunga itu. Kita biarkan sampai kering, nanti menjadi bibit kembali. Oh. Jadi mandiri. Terong nanti kita ambil yang paling tua, paling besar, nanti kita jemur jadi bibit sendiri kembali. Oh, jadi ini bisa ditangkarkan lagi ya? Bisa Romo, ya? bisa. Nah kalau model bayam Brasil, ini kan setek Romo, jadi hanya potong tancap yang ini. Oh gitu. Ini apa untuk sayur juga nih? Ini sayur bayam Brasil. Ini kita konsumsi hari-hari. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Kita juga mengembangkan pisang dengan teknik rumpun. Edi Ruyono SC. Selamat datang. Nah, kalau makanan tradisional di sana Romo. Ada gendro, ada singkong, ada talus Bogor. Ini apa nih Pak? Itu pepaya Jepang Romo. Pepaya Jepang ini apa aja yang di? Oh ini sayur nih. Sayur juga. Pisangnya juga luar biasa itu ya. Ini yang gendro. Oh, sudah lama nggak lihat ini ya. Kami menyebutnya kimpol. Terus di sini singkong mulai Romo. Hanya nanti apakah akan dikonsumsi daunnya atau apa? Oh ini yang bisa disayur ya? Ya. Ini pisangnya jadi satu rumpun maksimal 3 batang. Batang ya. Makanya bisa besar kayak gini ya. Gila. Menarik sekali. Terus yang ini talus Bogor Romo. Ini beda-beda nih. Ya, jadi kalau ini kan talesnya, batangnya, daunnya bisa dimasak. Oh. Semuanya bisa dimasak. Nanti kalau pengen masaknya bagaimana, kita bisa mendampingi. Oh. Jadi mulai dari nanam sampai masak merawat sampai merawat sampai memasak sampai menikmati Romo. Gila. Nah, ini yang contoh tabu lampotnya Romo. Jadi tetap bisa berbuah meskipun dengan pot segini. Nah ini kita pasarkan 300.000 loh. Per batang. Per batang ya 300.000. Jadi yang embernya kiloan hanya 3.000, ini kita bisa jual sangat tinggi. Gila.
Ini tim kalau punya diabetes tinggal rebus 2 lembar, minum pagi sore, menstabilkan diabetes. Oh ini ya. Ya, kalau ini kelor ini sangat kaya nutrisi untuk anak-anak, untuk stunting. Luar biasa, luar biasa. Sirsat. Ini apa ini? Salam dong. Oh salam. Sirsat, ya. Nah, ini udah berbunga juga. Lengkeng ini. Lengkeng ya. Di pot bisa juga berbuah ya? Bisa loh, ini udah buah yang kedua dong. Oh. Terus banyak tawon dong. Nah kita bersyukur bisa. Oh lalu mau Nah, tawonnya juga membuahkan. nanti menyerbukan yang